Ini dia era proses kejatuhan produk-produk impor. Karena produk dalam negeri akan mulai menguasai pasar Indonesia. Sebenarnya gelombang sneakers di Indonesia tuh ada beberapa kali. Cuman gelombang yang terbesarnya memang pada saat 2014 ke 15 sebenarnya. Gue pernah beli produk itu. Mau beli ya di Eropa. Made in Indonesia. Ya. Di dunia nih ada area-area negara-negara yang produksi sepatunya paling bagus. Salah satunya Indonesia. Jadi kalau ke Jepang nih ya. Ada brand Onitsuka gitu ya. Kalau made in Indonesia itu justru dicari sama orang Jepang. Diawali dengan produksi sepatu. Langsung kita ngobrol dengan Spoka. Mantap. Ini Pargua Angga nih, aduh luar biasa. Jadi teman-teman kalau tahu Jakarta Sneakers Day, nah ini orangnya. Ini orangnya nih. Wah, Jakarta Sneakers Day tahun berapa ya? Jakarta Sneakers Day itu JSD pertama kali 2017. 2017 ya? Iya. 2017. Hijrah Fest tuh 18. Beda setahun ya. Masya Allah. Lu Jakarta Sneakers Day mulai kemudian hype-nya itu dapatnya dari pertama atau tahun keberapa? Alhamdulillahnya dari pertama. Karena memang momentum sneakers di Indonesia mulai naik. Sebenarnya gelombang sneakers di Indonesia tuh ada beberapa kali. Cuman gelombang yang terbesarnya memang pada saat 2014 ke 15 sebenarnya. Itu 14 ke 15 tuh gelombang sneakers di Indonesia tuh lagi gila-gilanya. Kalau lu pasti tahu lah NMD, Yeezy kan, tahu kan, Adidas Yeezy, Kanye West gitu-gitu tuh, itu lagi gila-gilanya. Yang harganya ajaib tuh kan. Waktu itu harganya bisa sampai paling murah 10 jutaan. Paling murah ya resell sebenarnya itu, harga reseller. Bisa sampai ya 20 juta, 30 juta juga ada. Ya untuk sneaker kayak berlebihan ya waktu itu kita. Tapi kan karena waktu itu bang FOMO-nya kayak gitu kan. FOMO-nya gila banget. Nah, abis itu gua waktu itu kebetulannya qadarullohnya pas banget waktunya bikin event sneakers yang dimana di Indonesia belum ada yang gede dan serius. Ya. Akhirnya antusiasnya masyarakat Indonesia pecah banget di situ. Gitu. Itu itu masih semua produk ya. Semua produk sneaker. Hype-nya belum ada yang bikin itu ya? Udah ada yang bikin tapi kelasnya komunitas kecil. Jadi kayak cuman garage sale gitu doang. Yang benar-benar besar banget pada saat itu tuh yang serius di dalam mall, di hall gitu-gitu tuh belum pernah ada. Pertama di mana sih bikin? Sensi di lantai 8 di The Hall di tahu. Senayan City itu ada lantai 8. Dulu tempat mainan anak lu ya. Tempat mainan anak naik 2 kali lagi ke atas tuh ada kayak function hall. Kalau setiap hari Minggu, nah ini juga ada ceritanya nih lucu nih. Kita dapat jadwal itu Pasinca, satu Pasinca. Yang kedua cuman hari Jumat dan Sabtu karena minggunya dipakai gereja itu tempat. Wah itu. Tengah-tengah banget dong. Waduh. Terus udah gitu juga pas dapat momen Sinca yang jualan sneakers tuh banyak kan Chinese juga. Pada bilang gini. Tapi kalau Chinese juga. Iya sih aman emang. Tapi pada bilang gini, lu yakin bikin Pasinca nggak? Lu gila kali, orang-orang Cina itu makannya pada makan keluarga di dalam di rumah, nggak ada yang keluar rumah, pasti sepi tempat event lu. Waduh, udah bayar tempat apa segala macam, deg-degan dong gua kan. Waduh, ini gimana nih? Udahlah, Bismillah lah, yakin aja lah. Tapi qadarullohnya karena gua tuh kan nggak sendiri ya di JSD ya, gua tuh bareng sama entitas media lumayan besar lah pada saat itu, namanya Invia. Kalau tahu Dagelan. Dagelan, Tai Lalat gitu-gitulah satu grup tuh namanya Invia. Ada foundernya Aji sama Andre. Kita tuh banyak dapat barter promotion juga sama media. Jadi antar media bisa dapat TV, radio dan segala macam. Terus udah gitu juga karena itu akhirnya kita dapat exposure yang lumayan gede lah. Kayak mungkin 2 minggu sebelum acara tuh di radio kayak diomongin dulu. Wah, per 5 menit sekali Jakarta Sneaker Day. Wah, itu ini deh. Tapi tetap lah deg-degan kan. Kita punya target 7.500 orang. 2 hari balik modal. Itu dulu tuh. 2 hari balik modal. Aduh, ini bisa enggak ya? Yaudah bismillah deh. Hari pertama kita open gate. Sebelum open gate jam 6 pagi udah ada yang ngantri ternyata. Udah ada yang ngantri mau masuk ke JSD. Wah, itu antrian kita nguler gitu kan. Banyak banget. Satu hari 7.500 orang waktu itu.
Sehari. Sehari. Target lu udah tutup sehari. Achieve. Tapi kan kita tiket nggak nyiapin buat, kita nyiapinnya buat 2 hari kan. Iya. Sehari kan kita siapin cuma 3.500 lah paling banyak gitu kan, 3.500. Oh tuh sisanya kita beli di bawah, beli kwitansi manual ke orang, jadi beli tiket itu manual gitu. Terus, tapi kan, nah ini ada problem lagi berikutnya. Di satu waktu di The Hall itu lantai 8 itu cuman maksimum 1.000 orang. Habis 1.000 orang kita tutup dong. Wah, antrian panjang nih, nguler lagi nih di Sensi. Itu yang namanya power of power keluar semua tuh. Kamu nggak tahu saya siapa? Oh, males ngantri. Males ngantri, mau masuk dia gitu. Kamu nggak tahu siapa? Wah, untuk kita handle lah. Oke, Bapak kan penegak hukum ya gitu. Bapak harus tahu kan hukum. Iya sih saya tahu, tapi saya mau masuk. Nggak bisa Pak. Gitu. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Ya udah akhirnya nggak berani juga dianya. Tapi kok alhamdulillahnya tuh satu hari 7.500 orang. Nah ada fun fact-nya. Ternyata Chinese sekarang makannya di mall. Makan keluarganya di mall. Pada bawa angpau dong. Ya kan. Wah itu habis anak-anak SMA belanja di situ. Belanja di situ. Jadinya tuh Easy pada saat itu ada, Om, ini Easy berapa harganya Om? Oh 13 juta deh. Oh ya udah Om, hitungin angpau saya 10 juta deh. Oh ya udah ada satu lagi nih. Kiri kanannya angpau. Dua-duanya kiri punya kanan. Easy dia. Punya Easy kan tuh 13 juta kiri kanannya duit tuh gitu. Jadi 2 hari perputaran, alhamdulillahnya pada saat itu 2 hari Jumat sama Sabtu 20 M. Masya Allah. Pada saat itu tuh ya perputaran uangnya tuh. Lu minta ujrah nggak dari situ? Apa tuh? Dari 20 M minta ujrah nggak gitu? 20% lumayan itu. Kebetulan kan kita sewa tempat aja waktu itu, bayar sewa tempat, belum kepikiran buat sharing revenue gitu-gitu. Sama kita juga gitu kan, tahu gitu kita minta kan ujrah. Kayak gitu-gitu. Jadi ya itulah awal mula cikal bakal event JSD meledak. Tapi habis dari situ tuh ya branded sih, banyak yang pada minta kita untuk apa namanya, ayo dong buka JSD di mall ini gitu. Cuman kita ya masih apa ya bahasanya, masih pengen eksklusif lah, 1 tahun 1 kali aja cukup. Tapi habis itu yang namanya event sneakers banyak banget deh, branded lah waktu itu. Nah terus 2018 Pak mantan presiden kita Pak Jokowi datang ke event. Kalau waktu itu inget nih beli jaket yang buat jaket dia yang itu ada motoran itu di situ. Di situ belinya. Di situ di JSD beli. Terus apa namanya, beliau tambah viral dong. Wah viral banget. Waktu itu ada Gibran, Kaisang pada datang semua tuh. Pada datang beli Yeezy juga, beli fans Metallica waktu itu dia beli. Fans Metallica beli produk lokal juga. Ada waktu itu Saint Barclay namanya dari Bandung beli. Nah pada saat beliau datang, nah ini salah satunya cikal bakalnya kenapa gua apa namanya fokus banget sama lokal brand. Ada andil beliau juga sebenarnya, bilang gini, hey guys, enggak bilang guys juga sih. Belum zaman guys ya. Guys, enggak. Kalian nih apa namanya konten lokal brandnya baru 20%, tingkatin jadi 40%. Saya datang lagi katanya gitu tahun depan. Cuman gua nggak undang tahun depan, kan lagi tahun politik. Ntar kiranya politis ya. Politiknya kayak gimana gitu kan. Gua udah nggak mau lah pokoknya arah-arah politis gitu. Nah udah dari situ gua hunting bro. Di maksudnya kayak produk lokal apa lagi? Produk lokal mana lagi yang bisa kita yang ikutan siapa dulu lokalnya? Dulu masih dikit, masih cuman Saint Barclay, ada Nah Project kalau masih inget kayak gitu. Ya, yang gitu-gitu lah masih dikit lah. Masih 20% deh, dari 100% tuh 20% sampai 2019 itu kita hunting tuh, 2018 kita hunting. Nah, sampai dapatlah waktu itu sempet salah satu brand yang lumayan saat ini cukup viral juga, terkenal juga. Ada satu andilnya juga, dia juga naik juga di JSD, adalah sepatu Kompas Sepatu Kompas. Tahu kan sepatu Kompas. Nah itu naik juga tuh di JSD waktu itu gitu, karena itu salah satunya. Akhirnya kita lumayan kenal nih sama lokal brand kan. Lumayan kenal sama lokal brand. Lokal brand tuh punya problem. Dia cuman bisa jualan online. Tapi kan jualan online kayak beli kucing dalam karung. Bapak pernah dapat ini kan? Ya pernah guys, jangan searching aja. Saya pernah Ari untung rugi ya. Rugi kena tipu belanja online gitu. Mau ukuran 46 datangnya 40 gitu. Udah gitu sepatunya ini lagi. Barang tampur lagi gitu kan. 2 kali berturut-turut gitu gara-gara zaman pedal. Nah, itu gara-gara dari situ akhirnya mereka pada curhat lah kayak kita tuh customer tuh kayak beli kucing dalam karung, udah gitu juga kayak nggak bisa cobain bahan dan segala macemnya. Pengen deh punya toko di dalam mall,
tapi nggak punya budget nih buat bisa jualan di mall. Nah, waktu itu 2019 akhir mau ke 2020, akhirnya gue sama partner-partner yang lain itu bikin store di dalam mall pertama kali namanya Grebe. Grebe itu singkatan sebenarnya, Grab and Experience. Jadi Grab ambil I-nya tuh experience. Isinya lokal-lokal brand semua supaya apa? Supaya customer bisa cobain duluan Touch and feel ya. touch and feel si barangnya. Habis itu ya udah mau belanja yang lain silahkan gitu. Soalnya sekarang zaman AI sih ya. Bikin foto yang keren gampang banget. Bener. Tinggal foto barangnya. Bikinin versi AI soalnya lagi di etalase itu jadi keren. Nah, beda looks-nya kan. Bisa banyak penipuan di sana kan kalau online kan. Banyak banget gitu. Itu awalnya guys. Awalnya kemudian terinspirasi membuat Spokat ini yang ada di Gancit. Jadi beberapa bulan yang lalu kita main pedal bareng. Beliau ngasih ide ini. Wah, cocok banget. Secara gue juga punya masalah dalam nyari sepatu gitu kan. Dan sepatu kayaknya orang bisa bolak-balik beli gitu kan. Dan ada sisi lain ya. Bahwa ini leverage buat produk lokal. Yes, betul. Itu dia. Dolar lagi mahal. Sebenarnya bahasanya nih, ekonomi kan lagi gonjang-ganjing kan. Dari 2000. Ini semua sih by data sih. Dari 2024 akhir terus ke 2025 sampai detik ini pun itu kan daya beli orang Indonesia tuh bisa dibilang bukan hilang sih, tapi menurun, shifting. Makanya sebenarnya yang tadinya orang-orang bisa atau mau beli brand-brand luar, nah itu kita sebutin aja lah, Nike, Adidas, apapun itulah. Akhirnya mulai ada substitute, ada alternatif. Brand lokal bagus juga nih, harganya terjangkau nih. Ekonomi lagi kayak begini, gue mendingan beli brand lokal deh, harganya mungkin cuman berapa persennya dari misalnya kayak brand luar 2 juta, 3 juta misalnya gitu ya. Brand lokal nggak nyampe 500.000 udah dapat kualitas yang sama gitu loh. Kualitasnya bahkan bisa setara gitu kan. Ya udah mendingan brand lokal deh. Udah gitu tadi brand-brand yang lo sebut tadi banyak yang produksinya di sini sebenarnya. Banyak banget. Justru sebenarnya sebagai pabrik industri gitu ya di lokal Indonesia. Kualitas kita tuh bukan enggak lah, sangat-sangat nggak kalah sama brand-brand luar itu. Udah tahu teknologinya sebenarnya. Gue pernah beli produk itu, mau beli ya di Eropa, made in Indonesia. Iya emang. Tapi item ini nggak dijual di Indonesia. Tapi jangan salah loh, di dunia nih ada area-area negara-negara yang produksi sepatunya paling bagus. Salah satunya Indonesia. Jadi kalau ke Jepang nih ya. Ada brand Onitsuka gitu ya. Kalau made in Indonesia itu justru dicari sama orang Jepang. Jadi tuh mereka tahu kualitasnya yang dibikin sama orang Indonesia itu udah pasti bagus gitu. Jadi salah satunya tuh kayak craftsmanship-nya dan segala macam tuh kualitas orang Indonesia tuh termasuknya yang terbaik gitu loh. Cuma brandnya brand dia. Brandnya brand mereka, brandnya tadi yang Nike dan segala macam gitu-gitu. Tapi produksinya termasuknya terkenalnya di Indonesia itu adalah kualitas yang terbaik gitu loh. Jadi guys kalau kita lihat ya, kan pekerja-pekerja kita pekerja keras ya, ulet ya. Jam kerjanya juga edan. Jadi kalau nggak salah Indonesia, Vietnam gitu ya. Indonesia, Vietnam, Cina, ya. Dan quality detailnya Indonesia bagus juga sebenarnya. Nah kalau sekarang, gimana nih? Spokat ini kan ibaratnya, kemarin alhamdulillah ya kita nggak nyangka ya, ternyata responnya begitu banyak. Banget. Jadi ternyata ya kalau ngelihat di komen-komen orang gitu ya, kita kan ada di influencer media, KOL dan segala macam. Alhamdulillahnya tuh dari customer tuh positif banget. Akhirnya ada juga yang bikin kayak begini. Akhirnya kenapa sih nggak dari dulu aja bikin kayak begini? Karena kan ini udah lama nih. Kita pengen nyari local brand, pengen nyobain dulu, pengen lihat dulu barangnya di satu tempat kayak gitu-gitu. Jadi alhamdulillah ini jadi solusi sebenarnya, jadi solusi buat customer yang mulai yakin atau mau beli brand lokal tapi belum terlalu 100% yakin gitu loh. Jadi pas pengen lihat dulu nih size-nya bener nggak ya, sama nggak, bagus nggak, apa segala macam gitu kan. Walaupun gitu, nantinya mereka ngelanjutin di online, terserah, ada tapi masalah. Kan nggak masalah. Tapi udah gitu pernah kan. nyobain di kita. Tapi tetap beberapa orang, bukan banyak sih ya. Beli sepatu kayaknya kalau online masih kurang yakin, masih banyak loh. Ya sebenarnya kita ngomong boleh nggak ya? Soalnya kita mau kita pakai gitu kan. Boleh nggak sih ngomong apa? Ada grupnya besar, grup
grup MAP gitu ya misalnya gitu. Boleh gak sih ngomong gitu? Boleh. Oh nggak apa-apa ya. Grup MAP kan punya Sport Station, Food Locker, Outlet Food, apa segala macam. Kira-kira di Indonesia ada berapa banyak Ji? Versi Food Locker. Versi data tokonya di Indonesia tuh ada berapa banyak? Oh banyak mereka. Kira-kira berapa Ji? Ada sekitar ya mungkin 1000-an ada kali. Iya, total tuh sekitar 1.300. 1.300 kan? Iya sih. Nah, ya logikanya aja. Kalau offline gak laku, ngapain ada toko sebanyak itu? Toko sepatu semua lagi. Iya, ini invest sebesar itu ya. Toko sepatu semua lagi. Berarti kan orang yang mau beli sepatu, banyak kan belinya di offline. Iya. Sekarang karena kita, kan nyobain ya. Iya, sekarang kita kalau ngomongin apa ya, GDP itu pemasukan Indonesia kan. Kira-kira online tuh perbandingannya online sama offline tuh berapa gede kira-kira menurut lo Ji? Offline untuk sepatu? Enggak, untuk sepatu ataupun untuk pembelanjaan deh kita ngomong. Zaman sekarang? Online sama offline berapa persen? Online 60, offline 40. Oh. Yakin? Segitu ya? Yakin? Kira-kira segitu lah. Gue kasih clue satu lagi deh. Lebih kecil online-nya. Lebih kecil online-nya? Iya. 50-50? Iya, 50-50. 50-50. Tahu gak kenyataannya berapa? Lu bisa cek di Google. Cuma 5% Ji. Online. Ngeri ya. Jadi offline tuh industri sampai detik ini kita manusia makhluk sosial Ji. Iya. Kadang kalau udah ke mall ya ada sih mungkin tapi nggak berapa. Mungkin kayak sepatunya udah cocok nih gua. Tapi gue pengen beli di online aja ada diskon. Begitu nggak? Enggak dong. Pasti ada lah kayak begitu. Cuman jarang lah. Gitu. Pasti kan orang udah dapet, wah size-nya ada. Pas sama gua, udah gua langsung beli impulsif buying Ji. Bener, makanya sampai detik ini offline atau retail store offline masih berjaya Ji. Ada sisi FOMO-nya juga. FOMO pasti. Maksudnya, pasti. Takut besok kehabisan. Nah, iya pasti. Mumpung ada nih. Mumpung gitu ada, kan? Itu juga ada gitu. Jadi tuh offline tuh masih gila banget secara bisnis industri ya kayak gitu-gitu. Mungkin banyak yang masih memandang sebelah mata ya untuk produk lokal. Oke, kita tunjukin produknya satu-satu. Kalian nggak akan nyangka kalau ternyata buatan dalam negeri ya. Yang ini produk ini ada di Spokat Gandaria City lantai 2. Ada cuma di situ. Ini salah satunya Ji. Ini bakal rilis kolaborasi pertamanya Wedenman Urban sama Willy Winarko. Tahu Willy Winarko dong? Oh iya tahu. Kenapa? Nah, dia ikutan. Kolaborasi ini dia. Ini kolaborasinya beliau nih. Wah, tuh. Keren banget. Small steps, big dreams. Wah, dia emang demen ini kan. Nih Ji. Lihat. Daripada beli Salomon, mendingan beli ini Ji. Guys. Lihat guys. Ini Salomon 3 jutaan Ji. Ini berapa kira-kira? Berapa? 1 juta? Nggak nyampe. Berapa? 500 ribuan. 500 ribu? Yes. Emang edan sih. Iya. Udah gitu ini kan ini tren sepatu mewah di Eropa sekarang nih. Iya, grip yang grip ini outdoor. Ban, ya. Iya, benar. Wow. Ini kolaborasi bareng sama Willy itu akan rilis nanti hari Minggu nih. Hari Minggu besok ini? Di Spokat nih. Kalau orang hadir dapat apa aja tuh? Kalau yang hadir itu invitation only memang. Cuman ada juga kita kasih ke followers itu buat 20 orang. Itu bisa datang plus dapat sepatunya. Buat 20 orang tuh. Nanti gitu. Nah, juga kita di the first offline-nya yang bisa ada di Spokat nih si Wedenman Urban X Willy Winarko ini. Wih. Gitu. Jadi mau langsung touch and feel teman-teman ini ada di Spokat Gandaria City. Ini produk lokal. Iya, yang ngalahin tentunya juga model-model. Tuh lihat, kalau lihat detailnya tuh. Wah. Keren banget ini. Asik. Ini cuma 500-an. Gue pakai model yang sebelumnya yang kayak Wedenman Urban juga. Ini soalnya sama kayak begini juga. Gue lari di pasir Ji, galicin. Lah iyalah. Gila. Ini gripnya gokil sih. Nih, belak bawahnya gini nih, kayak ban. Asik banget. Ya. Kita lihat yang lain ya. Ya, kita lihat yang lain. Ini siap. Cakep banget ini. Brodo. Woi, ada Brodo juga nih. Ji, daripada beli New Balance Ji, dengan beli ini dia. Guys, ini aduh, sukaan gue banget model yang ini nih. Ini buat resmi bisa, santai bisa. Orang nyangka ini pasti luar negeri ini. Ya, tapi ini ada produk impor dan Brodo udah bertahun-tahun. Berapa tahun ya? Wah, Brodo udah belasan tahun sih. Belasan tahun ya? Belasan tahun. Ini detailnya Masya Allah keren banget ini.
Iya. Detail-detail ininya. Ini model kayak gini yang model loafer gini nih lagi tren banget sekarang. Iya. Di luar juga tren, di New Balance gitu-gitu terus gitu. Wis, dipakai langsung. Kita coba dulu guys. Idi. Sorry nih. Gak bisa copot nih langsung. Sorry, gak bisa copot deh langsung. Gak bisa copot Gak bisa langsung. copot nih, ngeri banget tuh kan. Emang dibawain buat lu sih. Wih, ngeri banget ini. Widih. Aduh. Sorry banget ya. Jadi gak sopan. Jadi gak sopan gue. Guys, ini ada juga di Spokat ya. Brodo ini bisa dibilang produk yang Bang Sandi aja sampai make juga kan gitu kan. Bang Sandi make. Banyak yang pakai ini. Kebetulan juga salah satu best seller di Spokat saat ini. Best seller. Ini size-nya sampai udah. Ini kayaknya satu-satunya nih, tinggal satu nih size lu nih. Oh gitu. Iya. Yang lainnya udah nggak tahu kemana. Parah banget gitu. guys. Ini dia. Nah, nextnya adalah ada lagi itu lihat. Nextnya adalah Kangki klasik. Wah. Kangki klasik. Ini yang kebetulan divisi gua aja. Iya, Jadi emang gua yang desain nih ceritanya nih. Jadi Kangki yang paling sepatu lokal paling banyak gua pakai. Iya. Karena dikirimin mulu sama dia. Iya. Gitu. Ini ya ampun. Nih dong. Wis, ini keren. Ini keren abis ini. Ya? Ini udah kayak pemain kalau padahal silver nih. Bener. Asik kan? Lah nama lu kan bukan Bene. Ini Bene. Bukan Bene nama serinya. Oh ya serinya. Keren banget nih, mesti lihat detailnya. Ini guys. tuh ya ala Essex, ala Mizuno gitu-gitu ya. Dead Shoes gitu-gitu. Nah, ini kebetulan juga sama nih, best seller banget. Ini baru restock lagi nih. Ini baru rilis warna baru. Ini kayak sepatu-sepatu mewah apa ya? Aduh. Balenciaga, wasik. Iya, bukan temen-temennya Prada gitu. Oh iya. Keren banget yang ini nih. Makanya jangan pakai sepatu Loro Piana mulu, Ji. Woi. Nyebut merek. LP itu Linkin Park. Oh, Linkin Park. Iya. Padahal udah nggak pakai luar, nggak pakai merek. Dia memang orang ngerti, orang sepatu deh. Aduh. Ini detailnya cakep banget. Asik, betul. Ini yang kalau by pieces ya, Ji. Ya. Ini belum sampai setahun lah, baru berapa bulan lah, nggak nyampe setahun. Kayaknya harusnya udah more than 30.000 pieces yang laku ya. Ini? Iya, model-model yang ini. Yang Klasik, betul. Yang ini ya, khusus yang Bene ini. Gitu. Jadi emang udah puluhan ribu. Gue juga kayak kadang kalau jalan kemana, pakai Kangki klasik Bene nih, gue bilang gitu. Ini glow in the dark ya? Yes, betul. Reflektif. Betul, ada reflektifnya. Ini detailnya guys, ini ada detail-detailnya semua kecil-kecil gini nih. Wow, ini mau ngalahin produk-produk keluar. Boleh tahu nih harga dulu harga. Apa lagi? Nah, ada. Tapi ini tebak dulu harganya berapa? Kira-kira. Ini berapa ini? Kira-kira. Lu kalau menurut tadi lu deh. 500 deh. Hah? 500. Lihat dong, harga berapa? 300 guys. Ya Allah. 300 ini. Secakep ini. Nah, satu lagi. Anak-anak Genjet. Kemarin udah kayak lu pakai tadi nih. Gue pakai. Padel Ortus 8 dong. Yang suka padel guys. Suka padel. Ini the first sepatu padel lokal, Ji. Ini Ortus 8. Ini aja syuting iklannya di tempat gue. Iya bener. Desain padel kemarin. Iya bener. Ini asli enak banget. Gue sekarang padel pakai ini terus. Soalnya teman-teman yang udah nyobain ini paling enteng. Kemarin yang pakai silver loh. Siapa namanya? Yudit ya? Yudit. Anak silver udah pakai ya. Gitu ya. Wah, ini emang enak asli. Nggak tahu kenapa ya desainnya dia tuh mungkin karena udah sering ngedesain sepatu lari kali ya. Iya betul. Jadi manuver dari depan kita dapat wall, larinya cepet banget pakai ini. Maksudnya lebih ringan gitu. Emang Ortus rajanya sepatu lari juga sih salah satunya. Dan ini bawahnya ini bikin manuver kalau ngeremnya enak. Jadi kan gerakannya zet gitu nih enak nih. Kemarin talinya lu ganti aja. Sampai talinya gua ganti. Gak sih talinya, gua bisa bawa itu ya. Talinya bisa diganti yang nggak pakai ngikat. Aduh. Di sana juga dijual. Iya. Betul. Jadi di Spokat tuh dijual berbagai aksesoris sepatu. Kayak gini nih jadinya nih nanti kurang lebih nih. Nah ya kayak kan? gini, jadi kayak gini nih. Ya. Jadi kita nggak perlu ngikat lagi, jadi cuma pencet tombolnya doang atau ditarik doang gitu. Jadi udah, apalagi gue yang malas pakai sepatu iket-iket kan.
Di sana bukan cuma sepatu yang talinya kayak gitu dijual. Buat bersihinnya juga dijual. Iya betul, dari Ya kan? Umbre. Umbre. Yes. Waterproofnya juga ada. Waterproof juga ada. Jadi mau lewat becekan juga tuh nggak nempel itu. Bener. Apalagi ini kan banyak bola-bola kecil nih, ya kan? Ya, bitik-bitik ini. Ini kalau dipakein gitu nggak kemasukan air gitu kan. Wah. Asik banget ini. Oke, sekarang kita ngomongin harga dulu ya. Yes. Ini 300 ribuan. Guys, yang ini. Ini sama ya? Sama ribuan persis. Ya. Yang ini bayangan gue ini kayaknya ya 800 900 lah. Sepatu pedal nggak ada yang murah, Bro. Ya, 1,2 1,5. 700-an. Ini 700. Iya. Wah. Guys, sepatu pedal yang di bawah 1 juta ini doang. Dan keren. Lihat. Lainnya lainnya kayaknya 2 jutaan aja, Ji. 1,2 juta. 1,8 sampai 2 juta. Soalnya memang kan teknologi kan. Orang juga jadi belinya sepatu tenis. Nah, itu dia. Sepatu tenis juga mahal. 2 jutaan gitu. Ini berapa ini? Tadi udah ya? Ini udah 500. Ini tuh kayaknya sebentar, gue lupa. Ini 500-an, sorry. Iya, 600 sorry. 600 iya. Ini 600. Nah, New Balance 2 jutaan, Ji. 2 jutaan. Ini nih benar-benar tapi memang secara detail udah ini sih ya, yang udah kita terkurasi ya. Betul. Jadi yang ada di Spokat sepatu-sepatunya sepatu bukan yang ece-ece guys. Ini yang kita pakainya juga bangga, local pride. Orang nggak akan nanya, sepatu murah, nggak bakalan. Keren soalnya satu itu, dua ada pride lagi. Zaman dulu tuh gue pakai sepatu kaki awal-awal gitu ya. Itu sepatu kakinya yang biasa banget, yang standar gitu ya. Gue tanyalah ke beberapa teman-teman gue yang mungkin yang levelnya ya pakai sepatunya minimal LP lah gitu ya. Terus coba dong tebak harganya berapa brand lokal? 800 ribu kayaknya. 800 ribu? Enggak. Sejuta deh, sejuta? Enggak. Berapa? 200 ribu. Langsung buka Shopee, langsung check out, langsung beli. Terus dipakai, udah gitu udah nggak pakai brand yang luar lagi habis itu. Kalau teman-teman jalan ke Blok M nih, itu anak-anak Gen Z itu udah banyak banget yang pakai sepatu lokal. Lokal, betul. Dengan celananya yang cut bray gitu. Cut bray. Dalamnya tuh pakai sepatu ini. Iya bener. Aduh, cocok banget. Bener. Nanti dalam waktu berapa tahun ke depan, nggak usah pakai tahun ya. Ini akan beredar di Asia nih. Siapa tahu kita Spokat ada di Singapura, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang bahkan. Wah, kita gas ya sih. Di Dubai gitu bahkan. Dubai, Turki, waduh. Naik pangkat semua nih produk Indonesia nih. The best. Jadi sekarang mungkin alhamdulillahnya jadi sepatu lokal punya etalase di mall ya. Alhamdulillahnya. Ini ya ibarat kata tuh the first local multi brand yang ada di dalam mall. Makanya kita sebutnya Jepang punya Atmos. Ya. Eropa atau UK punya JD Sport. Amerika punya Foot Locker. Indonesia punya Spokat. Nah, gitu. Untuk anak Gen Z mungkin nggak tahu artinya Spokat ya. Rata-rata iya bener. Rata-rata mungkin Gen Z yang baru-baru Gen Z baru nggak tahu tuh apa Spokat gitu. Padahal sepatu gitu kan. Iya. Nah kalau sekarang ini beberapa sampel produk yang ada di Spokat. Ini satu di antara banyak model yang ada di sana. Betul. Ortus aja macam-macam sampai nyokap gua, sampai teman gua segala macam, sampai nanya gini ada di situ tuh yang Ortus. Dia nyari di mana-mana kan sulit ya store kan gitu kan. Betul. Nah, kalau di situ udah pasti original kan. Betul. Yang belum nongol di sini siapa nih? Yang belum nongol dan akan nongol nanti. Kalau yang sekarang nanti yang sekarang itu ada Ardiles belum ada keluar di sini. Terus yang di tempat kita yang sekarang Ardiles sampelnya tadi belum sempat ikutan. Sandal Kluk belum. Sandal Kluk ini sandal yang paling sering gue pakai ini karena sandalnya enak banget buat dipakai umroh, dipakai jalan, ringan banget, bisa ya mungkin sendal-sendal Hawaii ya, Havaianas versi lokal. Lebih enak. Harganya berapaan tuh kalau nggak salah? Nggak nyampe 99 ribuan. 99 ribu. Iya gitu. Sendal 99 ribu tapi sendalnya anak Gen Z banget. Iya. Terus Majid ya. Baju Majid, ada baju kosmonaut juga. Tadi kan Umbre kita nggak bawa. Ada ini punyanya
Bapak Aldi Taher. Aldi Taher. Starstruck. Starstruck ya. Jadi teman-teman nyari barangnya Aldi Taher nggak ada tokonya kecuali di Spokat. Spokat, kan? bener. Saya tanya kemarin Starstruck artinya apa? Artinya bintang ketabrak truk. Starstruck. Wah, padahal tadi barusan ada tuh di rumah. Baru kirim tuh kotak tuh. Iya. Iya, jawaban di bawah. Tapi keren sih. Iya. Waduh. Ada berita bahagianya apa? Ini kan yang ada di Gancit doang ya. Iya. Yang kemudian kan kalau di postingan banyak yang minta tempat gua dong, deket tempat gua dong, tempat gua dong gitu kan. Iya. Gitu. Kita lagi nyoba ekspansi di Blok M kalau udah ada yang keluar satu. Next kita mau kemana nih? Bismillah, insya Allah warga planet lain, bukan planet lain, bukan. warga Bekasi kita Bismillah akan buka bulan depan tanggal 3 Juli itu di Pakuwon Mall Bekasi. Bukan bulan itu minggu depan dong bro. Hah? Oh iya minggu depan. Minggu depan tanggal 3 dan di sana akan ada kurang lebih 6 brand baru. Apa aja? Ada 910. 910. Bang Sandi pakai, ada langsung. Terus ada Gumi, sepatu lari, Gumi. Terus udah gitu ada footwear. Belum nyobain tuh gua. Ada Aza tuh yang punya Asrul Ananda, anaknya. Oh ini dong, Jawa Pos. Yes, anaknya Pak Dahlan Ihsan. Iya, teman-teman zaman muda kita. Oh iya udah. Terus satu lagi tuh gue lupa, gue lihat lu catatannya. Ada. Ini spesial lebih gede deh guys daripada di Gancit ya. Iya benar. 500 meter dan ada di ground floor dan ini kayaknya kesempatan untuk teman-teman Bekasi mencoba produk-produk yang nggak ada di Gancit, bahkan kalian lebih awal. Betul. Keren banget ya. Porto X tuh sendal yang foam apa namanya pylon gitu. Itu ada juga, nanti bakal ada di sana juga. Wah. Gitu. Ya, yang pasti kalau teman-teman semua punya ide atau kepengen ada di kota mana aja tuh komen guys. Pengen di kota mana sih daerah kamu yang mau kita buka tokonya gitu. Atau mungkin lagi tinggal di negara lain, mungkin kita bisa buka di sana gitu kali ya. Amin. Kita mau kasih kuis kan nih? Boleh dong. Kita kasih kuis berapa ya, buat kayaknya agak banyakan dikit boleh. Buat 5 orang kita kasih free sepatu sneakers dari Spokat ya kan. Pertanyaannya ada di mana, di mall mana? Oh iya benar. Pertanyaannya ada next kita akan ada di mall mana? Oke. Ya kan? Nah itu. Dan itu kita tunggu jawabannya terus sebelum. Tunggu. Mall mana dan ada brand baru apa yang tadi yang yang bakal tinggal di sedikit kita aja. Jadi gitu. Guys, dan itu jawabannya ditunggu sebelum tanggal 3 ya. Sebelum tanggal 3. Betul. Nanti saat tanggal 3 kita umumin di IG. Betul. Oke. Dan jawabnya harus sambil ngasih tahu ukuran sepatunya. Benar. Oke. Mantap ya. Jadi teman-teman semuanya udah lihat kan, produknya bukan produk kacang-kacangan, bukan produk ece-ece. Ini produk yang bisa dibilang bersaing dari produk luar. Ini kita lihat produk luar ini mulai agak sedikit sunset ya, ibaratnya dengan mahalnya nilai dolar segala macam dan sepertinya model mereka juga udah bisa kesaingin dan penjualan mereka lagi menurun juga. Ayo kita jadikan produk lokal kita jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Amin. Gitu. Amin. Waduh, ada pesan lain nggak buat yang nonton nih? Kalau pesan gue sih sebenarnya cuma satu. Kasih kesempatan buat lokal brand. Maksudnya kalau yang ini buat orang-orang yang belum yakin ya sama lokal brand ya. Coba kasih kesempatan sama lokal brand buat dicobain sama kalian. Coba dulu aja satu aja lokal brand manapun ya. Maksudnya kita nggak usah ngomong yang ada di Spokat atau gimana, nggak, manapun cobain. Seenggaknya dari pembelian kalian tuh akhirnya bisa bahasanya tuh ekonomi kita ya, kalau ngomongin ekonomi kita tuh menjadi bisa ngebantuin kita punya ekosistem di Indonesia supaya ekosistem di Indonesia sendiri bisa berjaya tanpa membutuhkan ekosistem dari luar gitu. Berarti kita yang menjayakan produk kita sendiri. Benar. Kalau perlu orang luar datang ke kita cuma buat nyari produk ini. Kayak kita ke Jepang nyari ASIC. Benar. Gitu kan? Tapi sekarang sebenarnya udah ada, Ji.
Udah ada tren itu sebenarnya. Oh iya. Iya, dari Malaysia sama Singapura. Heeh. Sekarang orang-orang pada ke Jakarta, Heeh. ke Indonesia ataupun ke Bandung, Heeh. beli produk-produk kita Heeh. di reseller di sana. Iya. Waktu itu gue di KL ya, Ya. lihat toko kayak semacam toko fashion orang-orang. Iya. Dia belinya di distro Bandung. Iya benar, itu dia. Itulah sebabnya kenapa ada satu maskapai yang langsung antara KL Bandung. Dia benar. Karena mereka belanja itu. itu. Asem kesini belanja ini juga, gue beli ke Bandung gitu kan. Itulah hebatnya Indonesia. Tapi sayang sekali ya, kenapa nggak kemudian mencuat di permukaan? Karena mungkin ya kita tahu ya, pemilik raksasa bisnis kan orang-orang yang berkaitan dengan media nih. Karena kita punya media sendiri, produk-produk ini juga adalah saudara-saudara kita. Ayo kita saling bantu. Siapa tahu ini adalah proses kebangkitan produksi dalam negeri. Amin. 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 Kalau IG-nya apa aja Spokat? @spokats aja. @spokats pakai S. Nah, ini perlu kalian tahu kan, mau jawab kan? Benar. Untuk luar daerah yang belum terpapar yang baru tahu, monggo Iya. silakan. Nanti Juga. nextnya kita sebelum kita akan buka di daerah-daerah, mungkin buat yang lainnya juga mau tetap misalnya udah tahu nih produk-produknya, kita akan bikinin dalam waktu dekat kita akan bikinin website. Ji. Ya mudah-mudahan cakep. yang buat daerah-daerah yang lain sebelum Spokat ada di kotanya Nah. mau beli juga barangnya ya bisa gitu. Dan teman-teman semuanya, ada kemungkinan kita akan buka di beberapa kota seperti Insya Allah kita akan di Jogja, Jogja, Surabaya, Surabaya. dan kota-kota yang Ya, lain. itu dulu. Itu dulu. Bismillah, insya Allah. Oke guys, jika dirasa menarik dan juga ini sebuah pencerahan baru, opsi baru dalam berfashion ria, monggo silakan sebarkan link ini ke circle teman-teman semuanya. Kalau mau follow Bro Angga, silakan follow juga ke @angg.3. @angg.3. Selain ini beliau juga yang ada bisnis, tahu kan 360 yang lihat sirah Nabi. Wah. Aduh. Gitu. Selain Sneakers Day banyak banget gitu ya. Dan sekarang ini Spokat. Oke guys, kalau Siap. gitu moga-moga teman-teman yang beruntung untuk dapetin hadiahnya dan pakai produk dalam negeri dari Spokat. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.